Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 9 Juli 2025. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, renungan harian untuk kita tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita sering mempertanyakan Tuhan dalam setiap pergumulan, tantangan, atau pencobaan yang kita alami. Kita sering berkata, di manakah Tuhan ketika kita menderita? Apakah Dia tidak mampu menghilangkan penderitaan kita? Atau apakah Dia mampu, tetapi mengapa Dia tega membiarkan kita menderita? Sering pertanyaan-pertanyaan tersebut menghiasi hidup kita ketika kita mengalami pencobaan, pergumulan, tantangan dalam hidup ini. Karena itu Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, apa yang kita pergumulkan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Allah atau selalu tujuannya untuk kebaikan kita. Memang sering penderitaan yang terjadi seakan Tuhan tidak mengetahui, seakan Tuhan tidak peduli. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa Tuhan sering memakai kita menjadi alatnya untuk menghadirkan kedamaian atau kebaikan. Banyak orang-orang mempertanyakan di manakah Tuhan, mengapa terjadi kejahatan, mengapa terjadi korupsi, mengapa terjadi pencurian dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan, aku sudah menciptakan kamu, aku telah memilih kamu. Artinya Tuhan telah memakai kita, Tuhan telah menciptakan kita untuk menghadirkan kebaikan, untuk selalu mengingatkan orang-orang akan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa, umum. Bahkan kita tidak perlu gentar atau terlalu khawatir berlebihan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pencobaan melampaui kemampuan kita. Tuhan mengetahui kemampuan kita. Tuhan mengetahui iman kita. Karena itu sepanjang kita meyakini Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan menuntun, memberkati kita. Bahkan Daud mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 5, dia mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian, berjuang sendirian, menderita sendirian. Tetapi Tuhan selalu peduli. Karena Tuhan itu baik, imanen, dekat dengan kita. Bahkan melalui kebaikannya, Dia telah menghadirkan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya. Bahkan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga hidup kita memiliki tujuan sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu tetaplah mengimani Tuhan. Sepanjang kita mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka sepanjang itu Tuhan senantiasa menyertai kita, menuntun kita dalam menghadapi setiap pergumulan, pencobaan yang kita alami. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah menguatkan kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa hidup kami selalu diperhadapkan dengan pencobaan, ujian, tantangan. Tetapi kami tahu kami tidak sendirian. Bahkan setiap pencobaan yang kami alami tidaklah melampaui kemampuan kami. Karena Engkau ada, Engkau selalu hadir untuk kami,
Engkau senantiasa menguatkan kami sehingga kami dimampukan karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan selamatkan di dalam Yesus Kristus. Berkati semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kehidupan tanpa masalah, tantangan. Tetapi di setiap masalah Engkau ada, menyertai kami, menuntun kami. Berkati jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit, yang bersuka cita karena berkat Engkau berikan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kami dan senantiasa mengingatkan kami atas penyertaan-Mu bahwa Engkau selalu peduli, Engkau selalu hadir di setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.